Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indria Maulani. Saya dari kelas L5 dengan NPM 10120291E dari jurusan Manajemen STI STMB Bandung Business School. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Untuk memenuhi syarat ujian tengah semester, rangkuman mata kuliah komunikasi bisnis dari pertemuan pertama sampai dengan ke-6. Yang pertama ada pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan komunikasi antar pribadi, bentuk komunikasi yang dilakukan oleh kedua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak, yang cenderung lebih fleksibel atau luas dan informal. Komunikasi lintas budaya merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan antar dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda karena perbedaan geografis tempat tinggal. Yang selanjutnya ada bentuk dasar komunikasi. Pada dasarnya ada dua bentuk dasar komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Seperti dijelaskan di bawah ini, yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan di dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun lisan. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, merupakan bentuk komunikasi yang digunakan gerakan-gerakan atau body language sebagai alat komunikasi. Di sini ada pula perencanaan bisnis. Perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide, saluran pengorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata, kalimat atau paragraf, dan merevisinya. Tujuannya adalah dalam perencanaan bisnis harus dievaluasi apakah tujuan realistis, waktu tepat, dan dapat diterima. Tujuan juga harus diuji apakah sesuai dengan kemampuan, ketepatan waktu, dan selaras dengan tujuan organisasi. Yang selanjutnya ada penulisan dan revisi pesan bisnis. Teknik-teknik penulisan bisnis atau direct request meliputi pembukaan, penjelasan rinci, dan penutup. Maksud dari direct request adalah untuk mendapatkan suatu respon dari pembaca apakah pertanyaan, mengirim barang atau jasa, atau tindakan yang lain-lain. Surat-surat direct request dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi, seperti melakukan barang pesanan atau jasa, surat undangan bisnis, surat reservasi, meminta informasi, mengajukan klaim, maupun permohonan kredit. Yang selanjutnya ada hubungan komunikasi. Di sini, hubungan komunikasi atau peran manajerial mencangkup dari peran antar pribadi, mencangkup tokoh figur, pemimpin dan penghubung. Peran informasional mencangkup monitoring, pengebar informasi, dan juru bicara. Peran keputusan mencangkup peran wirausaha, pemecah masalah, pengalokasian sumber daya, dan negosiator. Cara mengelola komunikasi. Cara mengelola komunikasi yang pertama ada penanganan pesan-pesan rutin meliputi dari A. Mengurangi jumlah pesan. Yang kedua ada memberi instruksi yang jelas. Yang ketiga mendelegasikan sebagai tanggung jawab. Yang keempat ada memberi pelatihan bagi petugas. Yang selanjutnya ada pemahaman proses komposisi. Proses komposisi atau composition process penyusunan pesan-pesan bisnis meliputi dari 3 tahap. Yang pertama ada perencanaan atau planning phase. Yang kedua ada pengorganisasian. Yang ketiga ada revisi. Di sini kita membahas tentang pengorganisasian pesan-pesan. Pengorganisasian pesan-pesan bisnis melalui outlet dapat dilakukan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide penyusunan outline. Tahap 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mulailah dengan ide pokok. Yang kedua adalah nyatakan poin-poin pendukung yang penting. Yang ketiga adalah ilustrasi dengan bukti-bukti. Poin kedua adalah penetapan urutan ide melalui perencanaan organisasi penyusunan outline. Tahap 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan langsung dan yang kedua ada pendekatan secara tidak langsung. Yang selanjutnya ada keterampilan merevisi. Keterampilan merevisi pesan-pesan bisnis tertulis dimulai dari penulisan draft, selanjutnya dilakukan penelaahan. Yang pertama ada substansi pesan. Yang kedua mengedit isi pengorganisasian dengan gaya penulisan. Yang ketiga mengedit mekanika atau teknik penulisan. Yang keempat adalah mengedit format dan layout. Sedangkan untuk pesan-pesan bisnis lisan yaitu yang pertama substansi pesan,
yang kedua pengorganisasian pesan, yang ketiga gaya bahasa. Selanjutnya ada strategi pengorganisasian pesan-pesan. Pada saat ini, memberi tanggapan atas keluhan pelanggan, mengkomunikasikan permasalahan pesanan atau memberitahukan perubahan kebijakan yang dapat mengubah citra organisasi bisnis akan negatif. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada penyampaian bad news, yang kedua ada penerimaan pesan tersebut, dan yang ketiga ada menjaga goodwill sebaik mungkin dengan pelanggan. Kesimpulan di sini adalah peran komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting. Tidak ada seorang pun dalam keseharian tugas dapat berkomunikasi, baik itu bertema masalah pekerjaan maupun di luar masalah pekerjaan, seperti masalah keluarga, politik, sosial, dan ekonomi nasional. Semua ini pasti dilakukan lewat komunikasi, juga baik diadakan melalui jalur vertikal atasan bawahan maupun jalur horizontal kolega setingkat. Seberapa jauh proses berkomunikasi itu berhasil dengan baik sangat ditentukan oleh kondisi dan perilaku manajer sebagai pengirim gagasan atau pesan, penerima pesan, media yang dipakai, teknologi informasi yang ada, isi pesan dan cara pesan yang disampaikan, serta suasana komunikasi itu sendiri. Keberhasilan itu akan dicerminkan oleh tidak adanya kesenjangan pemahaman antara pengirim dan penerima pesan sehingga para manajer merasa senang dan puas. Begitu juga para karyawan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah-salah kata. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.